Baru pertama kali working holiday visa ke Australia, bingung nih mesti bawa barang apa aja. Nah, makanya aku buat video ini buat kasih tahu kamu barang penting apa aja yang harus kamu bawa. Hai semua, kenalin namaku Yuli. Saat ini aku sedang memegang working holiday visa di Australia dan sekarang aku lagi tinggal di area Victoria, tepatnya di Shepparton. Aku sebelum nge-spill barang-barang apa aja yang penting kamu bawa, aku mau ingetin juga nggak usah bawa barang terlalu banyak. Karena kalau misalnya kamu berencana buat pindah dari satu kota ke kota lain, itu bakal ribet banget ya. Ujung-ujungnya bakal kamu buang-buangin tuh barang atau kamu jual-jualin. Jadi mendingan nggak usah bawa barang yang nggak penting. Oke, aku bakal mulai dari segi pakaian aja ya. Selain pakaian jalan-jalan buat kamu ke hits kemana-mana gitu ya, kamu penting banget buat bawa pakaian yang cocok untuk kerja. Nah, di sini aku rekomendasiin buat kamu bawa kaos warna hitam, bawa kemeja warna hitam, celana warna hitam, dan juga kaos warna putih. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya kerja itu cukup banyak tempat-tempat kerja yang pengen kamu pakai baju warna gelap biar nggak kotor. Buat kaos warna putih sih sebenarnya aku ngerasa itu nggak terlalu banyak ya yang minta, tapi ada beberapa tempat juga yang minta kayak di tempat kerja aku sekarang. Jadi aku mesti beli nih karena aku nggak nyangka kalau ternyata mereka itu pengen aku pakai baju atau kaos warna putih gitu. Terus jangan lupa juga kamu bawa sepatu warna hitam biar kalau misalnya kamu lagi kerja itu juga nggak kotor. Terus ada opsi lain nih ya buat sepatu. Sebenarnya kamu juga bisa beli yang anti slip, yang kayak misalnya untuk sepatu kitchen gitu. Karena kalau misalnya di dalam kitchen itu bakal gampang banget kita kepleset karena banyak air kan ya di sana. Dan juga kalau misalnya kalian mau beli boots buat kerja farm itu juga boleh. Tapi kalau misalnya untuk sepatu kitchen atau sepatu boots, menurut aku itu nantian aja setelah kamu dapat kerja, boleh kamu beli pas udah nyampe di Australia. Buat in general, kamu bisa beli sepatu cats aja yang warnanya hitam atau ya setidaknya warna gelap lah ya, kayak navy blue kayak gitu. Nextnya adalah jaket puffer. Karena kita tahu sendiri ya, Australia itu kan lumayan dingin. Apalagi kalau misalnya musim di luar summer, itu tuh kayak selalu aja ada bagian yang kayak cuacanya tuh dingin gitu. Dan kalau misalnya kamu bawa jaket yang terlalu tebel-tebel, ya mungkin saat winter berguna. Tapi kalau untuk segala musim, kamu bisa coba beli jaket puffer yang bisa dilipat. Contohnya yang kayak merek Uniqlo. Tapi sebenarnya sih nggak mesti merek Uniqlo ya. Banyak banget merek-merek jaket puffer lainnya yang bisa kamu beli. Dan tenang aja ya teman-teman, semua barang-barang yang aku share di video kali ini udah aku masukin linknya juga di description box aku. Jadi nanti kalian juga bisa langsung klik-klik aja. Oke, nextnya adalah plastik vakum. Ini tuh bisa membantu buat bikin koper kamu lebih compact lagi. Jadi baju-baju atau jaket yang tebel ya buat winter, kalau kamu mau masukin ke dalam sini tuh jadi lebih nggak makan tempat gitu. Nah, kalau misalnya udah bawa plastik vakumnya, kamu juga bisa bawa pompa vakumnya. Menurut aku ini membantu banget ya, karena dia kayak beneran bisa nangkep udaranya sampai plastiknya tuh jadi kecil banget. Mungkin sebenarnya bisa juga kalau kamu keluarin manual ya, kayak diteket-teket gitu loh plastik vakumnya. Cuma menurut aku itu kayak effort banget lah, karena pompa vakum itu kan juga nggak gitu makan tempat kan. Makanya menurut aku kamu bisa sih untuk bawa si pompa vakum ini. Selanjutnya kita masuk ke area skincare ya teman-teman. Menurut aku yang penting banget nih bagian skincarean itu adalah pelembab bibir ya. Kalau aku beli merek Lucas Pau Pau. Karena Lucas Pau Pau ini tuh selain bisa ngelembapin bibir, dia tuh bisa membantu aku untuk meredakan gatal-gatal di kulit atau yang kemerah-merahan gitu karena kulit sensitif. Nah, emang kan kulit aku ini lumayan sensitif ya. Jadi kemarin itu pas aku kerja pun kayak tangan aku lumayan sering gatal-gatal merah, dan itu Lucas Pau Pau membantu aku lah untuk meredakan si yang area gatal-gatal itu. Selanjutnya kamu bisa bawa karet gelang. Sebenarnya nggak perlu banyak-banyak banget sih, kayak 10, 20 gitu. Ya tergantung kan kamu seberapa sering pakai karet gelang. Tapi intinya kenapa menurut aku penting, karena kan kalau misalnya kita beli makanan gitu ya, snack-snack gitu, biasanya kan beli buat diri sendiri, nggak di-share satu keluarga gitu kan ya. Jadi biasanya tuh kalau aku makan snack tuh kayak aku bisa untuk berhari-hari. Jadi penting banget tuh biar nggak melempem gitu snacknya, aku ikat pakai karet gelang gitu. Sama halnya dengan peniti. Peniti juga nggak usah terlalu bawa banyak-banyak banget, tapi untuk hal-hal urgent gitu ya, kayak misalnya celana kamu tiba-tiba robek atau kamu beli baju kebesaran, itu penting buat kamu bisa nyetok pakai peniti. Buat cewek-cewek aku juga mau ingetin kalau misalnya kamu itu mesti beli jedai, karena di Australia tuh kayak aku nggak nemu ada jedai ya, jepitan-jepitan gitu ada sih, cuma yang bener-bener spesifik bentuknya kayak jedai itu tuh nggak ada. Jadi kamu bisa tuh beli dari Indonesia, mungkin bisa nyetok 2
2 gitu ya untuk dibawa gitu. Dan kamu juga bisa beli jedainya tuh yang kayak modelan yang Hercules yang tahan banting, karena ya seperti kita tahu kok kita pindah-pindah pasti ada yang kelempar, jatuh dan segala macamnya. Dan buat kalian yang kerja di factory itu tuh pastinya kamu akan disuruh ikat rambut. Dan kalau misalnya kamu kayak cepol yang kayak kenceng gitu pakai karet, lama-lama rambut tuh bisa kayak patah-patah dan rusak. Setidaknya itu case di rambut aku ya. Jadi aku lebih mending tuh pakai jedai gitu biar dia tuh iketannya nggak yang terlalu kenceng gitu sampai akhirnya bikin rambut aku patah-patah. Masih seputar dunia perciwik-ciwikan, kalian bisa bawa hair dryer. Aku nggak tahu sih emang rambut kalian gampang kering apa enggak, tapi kalau di case aku, rambut aku tuh susah banget kering, jadi aku perlu bawa hair dryer. Nah, tapi kan hair dryer itu tuh nggak bisa yang kayak terlalu berat atau terlalu besar gitu ya. Jadi kamu bisa bawa yang compact. Nah, ini aku juga udah rekomendasiin di description box aku, jadi kamu bisa aja langsung lihat di bawah, karena dia itu kepalanya juga modelannya yang ada banyak gitu ya, jadi bisa diganti-ganti tuh modelan kepalanya. Dan karena di Australia itu tuh juga kalau misalnya ke salon mahal, jadi kalau misalnya mau ke acara-acara penting, itu tuh bakal mahal gitu ya kalau misalnya mau ke salon gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau menata rambut, aku saranin kalian bisa pakai hair dryer yang aku rekomendasiin, biar rambutnya tetap cetar walaupun lebih low budget gitu. Karena di Australia itu apa-apa serba cepet, apalagi buat kamu yang ada 2-3 job sekaligus dalam satu hari, kemana-mana itu pas kalian pergi kayaknya tuh mesti buru-buru gitu. Termasuk pas kalian lagi mau sarapan atau makan gitu ya, pasti lebih gampang kalau kalian prepare sesuatu yang cepet. Makanya di sini aku juga saranin teman-teman buat bawa blender botol ya, maksudnya yang blender yang modelan botol gitu yang bisa dibawa kemana-mana, karena itu membantu aku ya. Tinggal aku masukin kayak susu sama mungkin kayak blueberry atau buah-buah yang bisa di blender langsung, itu udah langsung bisa diminum gitu, jadi penahan lapar di mana aja gitu. Dan menurut aku ini juga nggak akan makan tempat banget ya, karena emang blender yang aku rekomendasiin yang model botol ini juga nggak gede-gede banget gitu, tinggal kayak ya paling berapa mili sih dia, 350 gitu, sekitar 350 sampai 500 gitu, nggak nyampe 600 mili lah ya, pokoknya dia kecil gitu dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi aku rekomen banget sih, ini blender yang bisa membantu kamu buat hidup jadi lebih cepat. Yang terakhir dan yang paling penting adalah bidet. Karena ya Australia itu tuh nggak ada semprotan buat kita semprot area itu buat abis dari toilet gitu. Jadi emang menurut aku bidet itu penting banget, apalagi buat kita orang Indonesia yang kayaknya abis dari toilet itu tuh kayak nggak bisa kalau nggak ketemu air. Ya sebenarnya bidet ini tuh ada yang modelnya baterai, ada yang modelnya pump. Terserah sih sebenarnya kalau misalnya kalian emang lebih suka yang modelan pump biar kayak semprotannya sekenceng yang kalian suka, atau kalau misalnya nggak mau yang ribet kalian bisa pakai yang baterai gitu. Cuma kalau aku sendiri sebenarnya personally aku lebih suka yang pakai baterai. Tapi kemarin itu gara-gara aku nggak langsung keluarin airnya dan kayaknya dia masuk gitu ke area baterainya, jadi lama-lama bidet aku rusak gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang orangnya clumsy atau kalian nggak terlalu bisa jaga barang kayak aku gitu ya, kalian bisa pakai bidet yang manual aja gitu, karena lebih kemungkinan kecil untuk rusak gitu. Oke teman-teman, sebenarnya itu aja sih so far yang aku temui barang-barang penting yang kalian perlu bawa. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau bawa kayak baju-baju untuk foto-foto atau mungkin kamera apa, itu sebenarnya bisa juga. Tapi list yang aku kasih tahu tadi itu adalah barang terpenting yang wajib kalian bawa. Nanti kalau misalnya suatu saat ada update yang pengen aku kasih tau ke kalian, aku bakal tambahin aja di link yang aku masukin di description box aku. Jadi kalian kalau misalnya emang sekali-sekali pengen lihat lagi, bisa tinggal klik aja linknya dan nanti bakal aku update ke depannya. Dan tentunya aku juga bakal kasih tahu lewat sosial media aku di Instagram kalau misalnya ada perubahan. Jadi kalian harus stay tune di Instagram aku terutama ya, karena di sana aku bakal lebih update terutama di story aku. Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan, jangan lupa untuk follow Penina Yuliana di Instagram. Dan juga aku suka bikin TikTok juga yang namanya sama Penina Yuliana, jadi jangan lupa di follow. And last but not least, kalian bisa subscribe YouTube channel aku, karena aku bakal nge-share juga ke depannya soal perjalanan aku di Australia. Jadi sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye!